Halo semua, kembali lagi bersama saya Bang Pengangguran. Pada kesempatan kali ini, Bang Pengangguran akan menghibur kalian dengan sebuah film action yang berjudul The Roundup. Tentu saja banyak di antara kita sudah mengenal aktor satu ini. Kebiasaan dia nongol kalau nggak di TikTok, ya di Instagram. Oke lah, tanpa harus memikirkan bagaimana biar kayak dari skater kakek Zeus, mending kita nikmati saja alur cerita film dari Bang Pengangguran. Film yang satu ini menceritakan para polisi Korea yang berusaha menangkap pelaku kriminal. Namun tidak seperti kita bayangkan, kriminal yang satu ini sangatlah susah untuk ditangkap. Apakah dia mempunyai ilmu sihir untuk menghilang? Ayo kita bahas alur cerita filmnya sekarang. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua gagang lato-lato yang sedang di jalan sepi. Mereka sedang menunggu seseorang untuk mulai bisnis. Namun gobloy pemuda satu ini, ia belum mengenal mereka begitu jelas, sudah mau menerima tawaran bisnis dengan mereka. Pemuda ini bernama Choi. Sesampainya mereka di sana, Choi dengan pedenya naik ke mobil mereka. Tiba-tiba sikap sok keren berubah menjadi pengen ngompol aing. Kaesang ini merupakan adalah sosok kriminal yang paling berbahaya. Kaesang mengincar Choi karena menginginkan uang dari ayahnya Choi. Scene pun berpindah pada seorang perampok yang sedang mengancam seorang cewek. Dua rekan polisi pun mengajak negosiasi pada perampok tersebut. Lalu datang Akang Sukdo untuk membantu. Sukdo menyelinap masuk ke dalam. Sial sekali, gara-gara tidak hati-hati ia ketahuan. Karena udah ketahuan, Sukdo pun langsung mendekati perampok dengan santai. Perampok pun menyerang Sukdo. Namun bagi Sukdo, perampok tersebut tidak cukup ilmu untuk melawannya. Sukdo berhasil membuat perampok sampai pingsan. Di kantor, berita tentang tindakan Sukdo sudah viral, di mana perampok tersebut koma di rumah sakit selama 12 hari karena pukulan Sukdo. Sukdo pun sedikit kesal karena yang mencetak berita terlalu lebay. Lalu datang seorang kapten bernama Jeon. Kapten Jeon menyuruh Sukdo untuk berangkat ke Vietnam karena di sana ada sebuah misi untuk menangkap kriminal bernama Jung Hoon. Sukdo agak sedikit kesal karena tidak suka pergi jauh. Jeon menjelaskan, kriminal satu ini menyerahkan diri kepada polisi karena masalah pencurian emas. Sukdo pun bingung dengan tingkah kriminal tersebut. Kok ada orang yang nyerah diri pada polisi? Ibarat membiarkan mie ayam dimakan kambing. Jeon pun memutuskan akan pergi ke Vietnam bersama Sukdo. Sukdo pun menolak karena ia tidak bisa bahasa Inggris. Jeon pun dengan santai mengatakan I love you, artinya aku cinta kamu. Karena kegoblokan itu, Sukdo percaya kalau Jeon bisa bahasa Inggris. Ia pun setuju untuk berangkat ke Vietnam. Sesampainya di bandara Vietnam, mereka berdua pun diperiksa terlebih dahulu. Gobloy sekali. 우리 코리아 폴리스, 오케이 아웃. Get quiet. Bahasa Inggris Sukdo bagaikan anak kecil ngomong sambil nangis. Yang gak paham intinya dia ngomong apa. Lalu mereka disapa oleh Changso. Changso merupakan polisi konsulat Korea. Ia bertugas di sana untuk melayani polisi dari Korea. Mereka pun numpang di mie ayamnya Bang Udin untuk bahas pekerjaan. Sukdo yang tidak suka sama preman, ia pun berusaha untuk menegur preman yang ada di sana. Namun Jeon menghadang Sukdo karena ini bukan wilayah Korea. Jadi mereka tidak berhak untuk ikut campur. Keesokan harinya, mereka berdua sedang berada di kantor jenderal Korea. Jeon mengeluh dengan ruangnya yang sangat panas. Kata Jeon, miskin banget di kantor gak ada AC. Sukdo melihat ada banyak sekali pengunjung ke sana yang hilang. Pengunjung tersebut berasal dari Korea. Changso menjelaskan, mereka hilang karena kasus uang. Sampai saat ini mereka belum bisa menemukan siapa pelakunya. Sukdo yang masih bingung dengan kriminal yang menyerahkan diri ke kantor polisi, Changso mengatakan ia menyerahkan diri karena telah tobat. Masa iya cok? Lalu mereka pun bergegas menemui kriminal bernama Jung Hoon. Sukdo pun bertanya dengan baik-baik, bagaimana kamu bisa menyerahkan diri begitu saja? Jung Hoon menjawab, aku mau tobat Pak Polis. Karena kesal dengan jawaban Jung Hoon itu aja, Jeon pun menutup kamera CCTV. Apakah mereka akan membunuh Jung Hoon? Kalem, Sukdo cuma menginterogasi dengan cara fisik. Ia mencekik Jung Hoon sambil menanyakan kejujuran. Jung Hoon pun terpaksa harus menjawab jujur bahwa ia menyerahkan diri karena Jangdo. Namun Sukdo masih kesal terhadap jawaban Jung Hoon. Ia pun menaruh kuping Jung Hoon di atas meja. Pukulan Sukdo membuat Jung Hoon sakit kuping. Entah kenapa kejadian ini mengingatkan saya waktu sekolah coy. Dimana waktu pulang sekolah saya selalu dibangunin dengan cara begitu saat molor. Setelah itu, mereka berdua bergegas ke tempat penginapan Jangdo. Sesampainya di sana, mereka sangat kaget saat melihat Jangdo sudah ganti alam. Tanpa pikir panjang, mereka berdua kembali kepada Jung Hoon.
Lalu mereka bertanya pada Jong Hun apa yang sebenarnya terjadi. Jong Hun pun cuma bisa diam dengan satu jawaban, "Hah doang." Sukdo pun makin kesal menyuruh Jong Hun untuk keluar. Enak banget ya bebas dengan mudah saja. Namun aneh sekali, Jong Hun tidak mau bebas dari penjara. Daripada mikir gimana cara biar dapat skater, Sukdo menginterogasi Jong Hun dengan cara sendiri. Karena tidak tahan dengan hukuman Sukdo, Jong Hun pun menceritakan yang sebenarnya terjadi kepada Sukdo. Ternyata Jong Hun ini adalah sosok rekan Kaesang dulunya. Pada saat itu mereka sedang merampok anak orang terkaya bernama Choi. Di dalam mobil mereka sempat cekcok karena hasil tidak dibagi rata. Kaesang harus mendapatkan lebih daripada rekannya, sementara rekannya cuma cepek doang guys. Karena perdebatan yang terjadi, Choi berhasil kabur dari mobil, bergegas ngabret ke Ruyuk. Mereka semua para kriminal berusaha menangkap Choi. Choi yang paru-parunya udah kena magnum, ia pun lelah dan ditangkap oleh para kriminal. Lalu Choi mengajak mereka bernegosiasi. Apabila dia bebas, maka ia akan memberikan mereka semua banyak uang. Namun sial sekali, Kaesang datang membunuh Choi dengan parang. Choi pun harus diganti alam dibuat Kaesang. Salah satu rekannya sempat marah karena Kaesang telah membunuh target. Rekan Kaesang satu ini pun memotong kepala pria tersebut. Di saat malam tiba, mereka menguburkan mayat Choi dan rekannya di sebuah halaman rumah. Maka dari situlah Jong Do dan Jon Hun kabur. Namun Kaesang akan membunuh mereka jika menemukannya. Oleh karena itu Jong Hun masih ingin tinggal di penjara. Karena Jong Hun tidak mau mati muda, Jong Hun memohon pada mereka pun untuk mengembalikannya ke Korea. Karena ia sangat takut terhadap Kaesang. Keesokan harinya, Sukdo dan lainnya bergegas mencari mayat yang diceritakan oleh Jang Hun tadi malam. Bolak-balik mereka mencari, akhirnya mereka memutuskan menggali tanah di sebuah halaman rumah yang diberitahukan oleh warga. Setelah banyak menggali, mereka pun berhasil menemukan dua mayat tersebut. Sukdo menelpon seseorang di sana menanyakan tentang Kaesang. Ia pun akan memberitahu seseorang yang kenal dengan Kaesang. Di tempat itu juga termasuk sebuah tempat perjudian besar. Tiba-tiba ada polisi Vietnam memarahi kelakuan Sukdo karena Sukdo telah bertindak tanpa izin. Jaehyun mengajak Sukdo untuk menjelaskan semua pada polisi di sini. Namun Sukdo dengan santuy mengatakan, "Alah, itu bisa diselesaikan nanti." Sementara ia telah mendapatkan lokasi perjudian besar. Lalu mereka berdua bergegas menuju ke sana. Sukdo dengan baik-baik mengatakan, "Bubar, bubar, ingat anak istri bos." Lalu seorang malah sok jago di sana. Sukdo yang baru makan daging kambing langsung naik darah. Sukdo langsung membanting mereka di sana. Sukdo memukul semua yang ada di sana dengan cara santai. Lalu dengan sok pro, seorang pria menodong pistol tepat di hadapan Sukdo. Sukdo dengan mudah membalikkan keadaan. Lalu Sukdo menanyakan alamat Kaesang. Seorang di sana pun memberitahu alamat Kaesang. Di perjalanan, Sukdo ditelepon oleh rekannya bernama Seo. Seo mengatakan keluarga Choi tidak melaporkan atas kematian anaknya, melainkan mereka malah tutup mulut atas semua kejadian. Oleh karena itu, Sukdo berpikir ayahnya Choi telah mengirim orangnya untuk membunuh Kaesang. Ternyata benar sekali, ayahnya Choi telah mengirim anak buahnya untuk membunuh Kaesang. Tidak lama kemudian Kaesang tiba di kediamannya. Ia pun mengetahui bahwa ada yang akan membunuhnya. Ia pun bersiap-siap untuk melawan. Lalu terjadilah adu mekanik antara Kaesang versus anak buah ayahnya Choi. Bisa kita lihat anak buah ayahnya Choi dengan mudah dibunuh oleh Kaesang. Ternyata anak buahnya Choi telah berhasil mengambil uangnya Kaesang yang dirampok pada anaknya. Lalu Kaesang menelpon ayahnya Choi yang bernama Junbai. Ia mengatakan akan datang ke Korea untuk mengambil uangnya kembali. Lalu ia akan membunuh Junbai dengan menebang kepalanya. Beberapa saat kemudian, Sukdo telah sampai di kediaman Kaesang. Sukdo sangat kaget melihat banyak sekali anak buah Junbai mati dengan cara mengenaskan. Tiba-tiba, Kaesang masuk dari samping dan berhasil menggaplok Jaehyun. Sukdo lalu menghadang Kaesang. Nah, inilah yang asik. Kaesang berhadapan dengan Sukdo. Karena Kaesang kewalahan menghadapi Sukdo, ia pun bergegas kabur. Namun sial sekali, temannya masih di sana. Kalian tahu sendiri kan temannya bakal jadi apa? Lalu Jaehyun harus dibawa ke rumah sakit. Jaehyun merengek-rengek sambil mengatakan, "Awas Kaesang, akan kugaplok kamu." Alah, kalau nggak ada Sukdo dari tadi dia harus ganti alam. Lalu Sukdo bertemu dengan temannya Kaesang. Karena keadaan sudah sekarat alias sudah mau ganti alam, sepertinya ia akan memberitahu keberadaan Kaesang. Jangan salah ya guys, sepertinya ternyata Jaehyun telah diusir oleh pihak polisi sana. Mereka menyuruh Jaehyun dan Sukdo untuk bergegas pulang ke Korea. Dengan santai Sukdo menjawab
kami akan kembali ke Korea. Jaeon yang belum membalas dendamnya atas Kaesang. Gak mau aku aing, Kaesang belum mati di tanganku. Sukdo membisikkan bahwa Kaesang sudah pergi ke Korea untuk membunuh ayah Choi. Karena Jaeon terlalu banyak bacot, Sukdo meninggalkannya di terminal. Lalu ia pergi dengan Dong Kyun ke suatu tempat. Ternyata mereka menemui seorang bapak-bapak bernama Jang Isu. Tujuan Sukdo ke sana, ia ingin tahu kapan kapal Vietnam datang ke Korea. Karena Jang Isu pasti tahu hal tersebut. Jang Isu pun ngomel-ngomel layaknya anak-anak kesel terhadap ayah. Lalu Sukdo meremes ratu-ratu Jang Isu sampai Jang Isu pucat. Jang Isu langsung menelpon kepala kapal. Setelah info didapatkan, Jang Isu memberitahukan mereka bahwa ada sebuah kapal yang masuk ke pelabuhan Gongping. Setelah mendapatkan informasi, mereka pun bergegas pergi. Namun Jang Isu malah sok kesel terhadap Sukdo. Sukdo pun kembali menanyakan apa yang kamu ucapkan tadi. Tentu saja nyali Jang Isu ciut bagaikan daun putri malu saat disentuh. Mereka pun mengecek CCTV yang berada di Gongping. Terlihat di sana Kaesang sedang berusaha mencari sebuah mobil. Di sisi lain, ada dua kriminal aneh yang baru tiba di Korea Selatan. Mereka bernama Gichul dan Songchul. Namanya ribet juga, cok. Jaeon dan Sukdo sekarang berada di kantor kepala polisi. Polisi besar pun sangat marah terhadap mereka berdua yang telah melakukan penyelidikan tanpa izin. Polisi besar pun memberikan mereka waktu seminggu untuk menyelesaikan misi mereka. Polisi besar menyetujuinya karena polisi besar sudah mendengar penjelasan Jaeon yang masuk akal. Mereka bertiga sekarang mengunjungi ke acara pemakaman Choi. Mereka bertemu dengan ibu Choi bernama Kim In Suk. Gichul dan saudaranya sedang menunggu target yang akan difatality. Sial sekali, ayahnya Choi tidak menyadari bahwa Akang Kaesang ada bersamanya. Sementara di bawah, dua saudara sedang menyerang anak buahnya ayahnya Choi. Di dalam lift, Kaesang berkata jujur bahwa dirinya adalah musuh ayah Choi. Lalu ayah Choi diajar oleh Kaesang. Anak buah ayahnya Choi pun yang berada di sana mencoba menghadangnya. Namun Kaesang dengan mudah membunuh anak buahnya Choi. Lalu salah satu rekan Sukdo melihat ayahnya Choi diculik melalui CCTV. Lalu ia dengan rekan satunya lagi mencoba mengejar mereka. Sial sekali, mobil versus kaki ayam pasti kalah dong kaki ayam. Lalu terlihat di sebuah TV, Kaesang sedang menyandrakan ayah Choi. Kaesang memotong jari ayah Choi, mengancam istrinya untuk membawa uang 2 miliar jika ingin suaminya selamat. Sukdo menyuruh Insok untuk mengangkat telepon dari Kaesang. Lalu Insok mengangkat telepon tersebut. Kaesang menyuruh Insok untuk mentransfer uang melalui rekening. Insok menolak karena ia tidak bisa memastikan suaminya masih hidup jika melalui transferan. Insok pun mengajak kesepakatan untuk mengambil cash saja supaya ia bisa melihat suaminya masih selamat. Kaesang mengancam Insok akan membunuhnya jika ia berani memasang pelacak. Lalu kesepakatan pun disetujukan. Mereka akan bertemu di suatu tempat pada esok hari. Namun Kaesang masih saja tidak mau jika Insok pergi dengan rekannya. Kaesang meminta Insok untuk pergi sendiri. Insok pun menjawab bahwa ia tidak bisa membawa mobil. Kaesang pun yang malas debat akhirnya memberi izin Insok untuk pergi berdua saja, yaitu sopir dan dirinya. Antara berani dan sedih, Insok dengan ragu untuk melakukannya. Lalu Jaeon dan Sukdo harus berpikir siapa yang harus bisa diajak menjadi sopir besok. Karena sutradara menyuruh Jang Isu untuk menjadi sopir, mereka pun langsung meminta Jang Isu untuk menjadi sopir Insok. Sesampainya di kediaman Jang Isu, Sukdo sempat kesal terhadapnya karena tidak mengangkat telepon dari Sukdo. Sukdo pun meminta perempuan di sana untuk keluar. Kaesang menelpon mata sebelah menanyakan apakah masih ada kapal bisa berangkat ke negara Cina. Kaesang juga membuat rencana. Mereka harus berpencar dulu supaya uangnya aman. Sementara Jang Isu, dengan berat hati ia harus menjadi sopir Insok. Tanpa mereka sadari, dua saudara sedang membuntuti mereka. Jang Isu yang sangat suka sama uang, asik lihat-lihat terus sama kopernya coy. Semua suka terhadap uang, tapi jangan sampai gitu juga Wawa. Insuk tidak mengetahui kalau Jang Isu bukanlah anggota polisi. Bisa kita lihat Sukdo dan Jaeon sedang mengemando rekannya. Rekannya ada yang membawa truk pengantar sesuatu, ada yang menggunakan sedan, ada juga langsung pergi ke tempat kediaman Kaesang. Di lampu merah, Hongsuk rekannya Sukdo melihat ada dua bersaudara di sana. Ia pun langsung memberitahu Sukdo mengenai hal itu. Kaesang menyuruh Insuk untuk putar balik karena ia tidak suka jika ada mobil yang mengikutinya. Lalu kesal sekali Insuk saat Kaesang menyuruhnya 3 kali putar balik. Kejar-kejaran pun terjadi di sana. Di sisi lain, rekan Sukdo berhasil menemukan ayah Choi. Di belakang, Kaesang dengan senjata psikopat menusuk rekan Sukdo.
Kaisang pun langsung pergi menaiki mobil. Ayahnya Choi dimasukkan ke dalam mobil polisi untuk diselamatkan. Lalu laporan datang pada Sukdo di mana mereka berhasil menyelamatkan suami Insuk. Lalu Sukdo menyuruh Jang Isu untuk tetap tenang di jalan. Para kembaran pun menghalangi mobil Jang Isu. Kejar-kejaran pun dimulai lagi. Mereka memasuki tempat parkir. Jang Isu membawa Insuk kabur dari kejaran dua bersaudara. Insuk pun lari ngabret ke mall. Sementara si goblok Jang Isu malah kabur dengan membawa koper. Dua saudara berusaha menghadang Jang Isu. Rekan Sukdo yang ingin menghentikannya hampir saja ditabrak oleh Jang Isu. Lalu dua saudara terjatuh ke atas mobil lain. Sukdo yang baru tiba di TKP langsung bergegas mencari Insuk. Sang Hun berusaha menghentikan dua saudara. Lalu datang bantuan membantu Sang Hun. Mereka pun saling adu mekanik di sana. Dengan kerjasama, mereka berhasil mengalahkan dua saudara. Sementara salah satunya lagi sedang mengejar Insuk. Insuk pun tertangkap sama dua saudara. Tepat pada waktunya, Sukdo berhasil mematahkan tangan dua saudara. Dengan satu pukulan, dua saudara pun terjatuh ke tangga eskalator. Namun tangganya malah ngarah ke atas lagi. Sukdo langsung menghajar lagi sampai membuat dua saudara KO. Bisa kita lihat betapa senangnya Jang Isu saat berhasil mendapatkan uang banyak. Tanpa ia sadari di belakang Kaisang menabrak Jang Isu sampai terhenti. Jang Isu pun kabur dengan membawa koper. Kaisang yang tidak berhasil mengejar Jang Isu, ia pun melampiaskan kemarahannya pada satpam di sana. Entah satpam atau polisi, saya bingung guys. Kaisang pun melihat ada sebuah berita mengenai Jang Isu. Jang Isu akan kabur ke Cina. Lalu tanpa pikir panjang, ia pun mencari Jang Isu. Tanpa diduga, Jang Isu sempat hampir ngompol saat melihat Kaisang ada di sana. Namun demi uang 2 miliar, ia pun harus adu mekanik dengan Kaisang. Namun sial sekali, bukan adu mekanik yang terjadi. Ia malah membiarkan Kaisang mengambil kopernya. Lalu Jang Isu melihat Kaisang pergi dengan bis. Ia pun langsung memberitahu Sukdo. Di pertengahan perjalanan, bis yang dinaiki Kaisang pun dihentikan oleh polisi. Lalu datang Sukdo menyuruh semua penumpang untuk turun. Pertamanya Kaisang dengan santai adu bacot dengan Sukdo. Lalu adu mekanik pun terjadi. Tonjokan super dari Sukdo membuat Kaisang kewalahan menghadapinya. Lalu Kaisang sampai terlempar keluar dibuat Sukdo. Di luar Sukdo tidak berhenti memukul Kaisang sampai Kaisang ganti alam dibuat Sukdo. Betapa kagetnya Sukdo saat melihat semua terlihat kacau karena ulahnya. Di akhir film, ternyata Jang Isu telah mengikuti ide dari Sukdo. Sukdo menyuruh Jang Isu untuk pergi ke Cina supaya berita bisa dilihat oleh Kaisang. Pantesan koper diberikan begitu saja tadinya. Ternyata ia sudah sepakat dengan Sukdo. Jika tidak sepakat, pecah lato-latonya dibuat Sukdo. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Dari pertama misi menyelamatkan mall dengan satu pencuri, lalu Sukdo harus mencari kriminal yang sangat berbahaya. Apalagi kriminal satu ini ada jurus Hokage. Udah itu aja ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, bye-bye.